Kasus kali ini, yang terjadi kepada Anjani di Bandung 2020 di Hotel Novena Lembang. Hai Sobat Misteri, apa kabar? Yuk, kita bahas lagi cerita-cerita seram. Hari ini, kita akan bahas kasus-kasus nyata yang bikin merinding, kejadian yang pernah terjadi di sekitar kita. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan cerita seru lainnya. Pada hari kelima Maret tahun 2020, warga Indonesia, khususnya di Jalan Raya Lembang, Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang, Bandung Barat, digegerkan dengan penemuan sesosok tubuh wanita cantik tanpa sehelai benang pun di dalam sebuah selokan kecil, tepat di depan Hotel Novena Lembang, Bandung. Pihak kepolisian pun langsung bergerak menuju ke lokasi penemuan tersebut setelah warga melaporkan temuan tersebut. Pihak aparat kepolisian segera mengevakuasi tubuh wanita cantik itu ke RSUD Hasan Sadikin Bandung untuk dilakukan identifikasi dan otopsi lebih lanjut. Menurut pihak kepolisian, jasad wanita tersebut ditemukan dalam kondisi tanpa sehelai benang apapun. Hanya dibalut spray berwarna hijau dan menutupi tubuhnya, serta beberapa kantong plastik warna hitam yang digunakan untuk membungkus kepala korban. Selain itu, ditemukan luka sayatan di bagian leher serta lebam-lebam pada bagian wajahnya. Pihak kepolisian juga menyebutkan ciri-ciri sosok wanita tersebut, yaitu ada sebuah tato bergambar burung hantu di lengan bagian kanan dan terdapat tato bertulisan, garis bawah, My Life pada lengan bagian kiri. Setelah dilakukan proses identifikasi, pihak kepolisian akhirnya mengungkapkan identitas dari korban, yaitu Intan Marwa Sofiah atau yang lebih akrab disapa dengan Anjani B, berusia 20 tahun. Ia merupakan salah satu warga di Kampung Karajan, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Anjani merupakan anak dari pasangan Aceng dan ibunya bernama Nita Handayani. Diketahui ia sudah pernah menikah sebanyak 2 kali, namun sayang semuanya harus berakhir dengan perceraian. Menurut pengakuan teman-temannya, Anjani ini dikenal sebagai anak yang baik, sopan ramah, pandai bergaul, dan mempunyai banyak teman. Anjani B ini tinggal terpisah dengan orang tuanya dan memilih untuk tinggal di sebuah rumah kos di daerah Sekalimus, Bandung. Selain itu, juga perlu diketahui jika Anjani B ini juga memiliki seorang kekasih yang bernama Iqbal. Berdasarkan informasi pada tanggal 3 Maret tahun 2020, Anjani B sempat meminta izin kepada sang kekasih, yakni Iqbal, untuk pergi keluar guna bertemu dengan salah satu temannya di daerah Cijagra, Lengkong, Bandung. Karena hal yang seperti ini bukanlah kali yang pertama, tanpa curiga sedikit pun, Iqbal mengizinkan kekasihnya itu untuk pergi keluar. Sekedar informasi tambahan, sebelum Anjani B ini pergi keluar dari kos, parfum yang ada di kamar kos Anjani tiba-tiba saja ada yang pecah sehingga seisi ruangan itu menjadi wangi yang sangat menyengat. Menurut Iqbal saat itu, Anjani memesan ojek online untuk mengantarkannya pergi dengan tujuan Cijagra. Keterangan dari Iqbal tersebut pun juga dikuatkan oleh rekaman CCTV yang merekam saat Anjani keluar dari kos menaiki motor ojek online. Kemudian, Anjani diantarkan ke sebuah tempat yang mana tempat tersebut mengarah ke sebuah hotel di daerah Lengkong, Bandung. Menurut keterangan dari abang ojek online, sebelum sampai di titik lokasi, lalu setelah turun dari motor itu, terlihat dari kejauhan ada seorang laki-laki misterius yang sudah menunggu kedatangan dari Anjani. Namun saat itu, karena sedang terburu-buru, abang ojek ini tidak sempat melihat secara detail bagaimana ciri-ciri dari pria misterius yang menunggu kedatangan Anjani tersebut. Sementara itu, walau Iqbal telah menunggu sang kekasih hingga tengah malam, namun Anjani malah tidak kunjung pulang. Iqbal yang merasa khawatir dengan keadaan sang kekasih memutuskan untuk segera menghubungi ponsel milik Anjani. Namun sayang, ponsel tersebut malah tidak aktif sehingga membuat Iqbal menjadi semakin kebingungan. Saat itu, sebenarnya ada sedikit perasaan yang tidak enak serta menjanggal benak Iqbal. Namun dirinya berusaha untuk tidak berpikir macam-macam kepada sang kekasih. Sampai pada tanggal 5 Maret tahun 2020, ada seorang pemulung yang melihat sebuah tumpukan plastik sangat besar di dalam sebuah selokan kecil tepat di depan Hotel Novena, Lembang, Bandung. Awalnya pemulung tersebut mengira bahwa tumpukan itu merupakan bangkai dari hewan yang sudah mati. Namun karena tumpukan itu mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat,
Akhirnya pemulung itu pun memilih untuk melaporkan penemuan tersebut kepada salah satu petugas hotel yang sedang berjaga di saat itu. Petugas hotel pun segera keluar dan mengecek serta membuka tumpukan itu. Setelah dibuka, alangkah terkejutnya mereka karena ternyata tumpukan itu adalah sesosok tubuh wanita dengan keadaan yang nyaris membusuk. Dan seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya guys, pihak kepolisian pun segera membawa tubuh tersebut ke RSUD Hasan Sadikin Bandung. Berdasarkan hasil otopsi yang telah dilakukan oleh tim forensik, terungkap bahwa saat ditemukan, kondisi tubuh korban cukup mengenaskan. Terdapat luka-luka lebam di bagian wajah, ada bekas luka sayatan benda tajam yang cukup dalam di bagian lehernya, dan di bagian kepala terdapat luka hantaman benda tumpul. Selain itu, untuk waktu kematian dari Anjani diperkirakan sudah meninggal sekitar 12 jam sebelum akhirnya tubuh tersebut ditemukan oleh sang pemulung pada tanggal 5 Maret tahun 2020. Pada tanggal 6 Maret tahun 2020, Intan Marwah Sofiah atau Anjani B dimakamkan di TPU di daerah Tabuaran, Subang, Jawa Barat. Pihak kepolisian dari Polres Cimahi yang menangani kasus ini menduga bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh lebih dari satu orang serta sudah benar-benar terencana. Semua itu lantaran pembunuhan tersebut bisa dibilang sangat rapi dan tanpa adanya jejak sidik jari sedikit pun dari para pelakunya. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Ini gimana nih? Menurut pendapat kalian, silakan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini, kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.